Selamat malam, sahabat-sahabat masyarakat Indonesia. Yang mana mensikapi gejolak hari ini dan kemarin Jumat Kliwon tanggal 12 adanya demo dari mahasiswa, dari tokoh BEM maupun tokoh-tokoh oknum dari tokoh atau tokoh santri yang ada. Benar atau tidak kenyataan aksi mereka ini, saya juga sebagai ketua umumnya Praban Kornas Tani Indonesia ya meragukan juga masalah tuntutan yang diminta para BEM, dan ada juga yang ditanya dari timnya yang unjuk rasa. Semuanya ada beberapa yang tidak tahu inti tema dan sebagainya, asal dari mana dan sebagainya. Ada oknum yang tidak tahu. Saya anggap ini unjuk rasa yang diatur, ditata, dikondisikan mulai dari presiden dilantik sampai hari ini pun saya anggap ini gangguan cuaca untuk mewujudkan program-program presiden sesuai asal cita, terutama program-program prioritas, program-program asal cita sendiri seperti yang sangat diprioritaskan MBG, KDMP, supaya cepat terwujud dan menggerakkan ekonomi kerakyatan baik dari desa untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kesejahteraan di semua lapisan dari tingkat bawah. Oke, prihatin ini dari tuntutan 5 ini saya anggap mulai menghentikan pemborosan APBN, mulai menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mulai menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, menghentikan militerisme dan dari ranah sipil, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Ini saya anggap sebuah pesanan politik, pesanan oligarki, pesanan orang di belakang layar. Yang jelas mereka ini menginginkan Pak Prabowo tidak bertindak tegas dan tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada pengusaha di belakang layar atau tokoh-tokoh oligarki. Saya tidak menuduh siapapun, tapi kenyataan dari awal memang ada gangguan. Ayo semua tim yang betul-betul ingin sejahtera rakyat bergabung. Ayo kita dukung presiden supaya semuanya ini terwujud bersama, jangan mengganggu program presiden. Kalau memang ingin aspirasi, datang aja, duduk bersama, sampaikan sesuai dengan aspirasi. Tidak ikut-ikutan dari kelompok oknum-oknum tertentu yang merugikan semua pihak, merugikan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik. Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul ikhlas demi rakyat sejahtera. Tidak ada istilah untuk merugikan rakyat. Kalau masalah program dan sebagai MDG ini kan mulai ditata, mulai efisiensi, tunggu aja dulu. Koreksi-koreksi pasti ada perubahan. Kalau masalah ditata dan sebagainya ini maklum manusia, pasti dia akan terkecoh, terhipnotis dengan apa itu uang yang ada. Oke, terima kasih. Nanti ayo kita wujudkan. Saya anggap mereka ini demo pesanan. Saya curiga ini dari kelompok oligarki yang ingin menggulingkan, menggagalkan semua gagasan pemerintah yang pro rakyat, apalagi masalah ekspor satu pintu dari semua lapisan ini, dari semua hasil bumi ini mengganggu para mereka yang gundah gulana, tidak bisa tidur, tidak bisa
berusaha dengan baik. Makanya kita harus betul-betul mawas diri, harus betul-betul jangan terprovokasi, jangan mau diajak orang-orang tidak bertanggung jawab yang ujung-ujungnya ini merusak tatanan yang sudah ditata oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini masih proses, baru 1,5 tahun lebih sedikit, ya tidak mungkinlah bisa instan semuanya harus berjalan, yang kurang baik, kurang apa dibenahi, ditata dengan baik. Kalau yang ingin demo, ya harus diajukan duduk bersama aja lah, daripada buat ribut nanti apa yang kita tata A dan B-nya ini pasti akan sebuah gangguan politik, dan ini juga sudah tahu ini juga di dalam negeri seperti ini, keadaannya di luar negeri, geopolitik juga seperti itu, makanya kita harus berpandangan luas. Ini Pak Prabowo memang harus banyak dukungan dari rakyat Indonesia. Kalau cuma segelintir orang ingin mengganggu, saya anggap kalau rakyat bersatu semua akan kalah.